Wahda Islamiyah Provinsi Gorontalo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini, malam tanggal 1 Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kesempatan kepada kita untuk hadir mengikuti sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga sholat isya yang telah kita laksanakan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholat tarawih yang akan kita laksanakan, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Sebab ibadah itu bisa kita lakukan bukan karena kemampuan personal kita, tapi karena bantuan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita setiap kali setelah sholat, zikir yang kita ucapkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di Masjid Islamic Center ini. Masjid tidak hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi markas perjuangan, sehingga akan beda dengan masjid-masjid yang lain. Biasanya ada hal-hal yang sering terulang yang barangkali membuat jamaah bosan. Tapi begitulah, kita mengembalikan fungsi masjid itu tidak hanya pada perkara-perkara ibadah mahdhah saja, tapi lebih dari itu, masjid menjadi pusat pergerakan. Dan fungsi masjid di zaman Nabi tidak hanya menjadi sebuah tempat ibadah, tapi menjadi rumah sakit, menjadi kantor pos, berkumpulnya teman-teman, berkumpulnya para sahabat, dan lain-lain. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita. Tadi sudah salawat ya? Sudah ya? Kita salawat lagi, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Jemaah sekalian, berjumpa dengan Ramadan itu adalah nikmat besar. Di samping Ramadan itu adalah bagian dari nikmat dari Allah, kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah nikmat besar. Kita tahu bahwa kita ini selalu diintai oleh kematian. Kapan dan dimanapun kematian akan mendatangi kita. Sementara umur kita ini terbatas. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qalilu man yajuzu dzalik. Sedikit umur umatku ini berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit orang yang bisa melampaui umur itu, dan tidak sedikit pula orang-orang yang belum sampai di situ sudah meninggal. Karena memang kematian itu adalah sebuah kepastian dan selalu mengintai kita. Aina ma takunu yudrikumul maut. Yudrikumul maut wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian meskipun berada di balik tembok yang kokoh. Dan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini adalah nikmat besar. Ada jamaah yang kami tahu, jamaah Masya Allah, beliau sholat 5 waktu di sini. Bahkan setiap ada himbauan infak, zakat, sedekah, dan seterusnya, beliau adalah orang yang pertama. Tipe Haji Yusuf. Yusuf apa Fadli? Yusuf Hiyanggio, Masya Allah. Beliau adalah orang yang paling risau dengan
dan beliau hidup dengan ruh beliau di masjid ini. Tapi kemudian beliau tahun ini tidak bersama kita. Andai beliau masih hidup, pasti beliau bersama kita hari ini. Dan Masya Allah, nikmat berjumpa dengan Ramadan ini sebagaimana dikisahkan oleh Abu Tolha atau Tolha dalam riwayat At-Tirmidzi, ada dua orang yang masuk Islam, datang kepada Nabi masuk Islam. Salah satu dari dua orang ini memiliki semangat untuk beribadah, bahkan berjihad. Kemudian dia mati syahid. Karena memang orang yang mati syahid itu tidak ada balasan bagi dia kecuali surga. Bahkan kata Nabi, termasuk orang yang tidak diuji dan tidak mendapatkan fitnah atau azab kubur adalah orang yang mati syahid. Para sahabat bertanya, ada apa gerangan orang-orang yang meninggal mati syahid itu tidak difitnah di kubur? Kemudian Nabi mengatakan, kafa bi barakatis suyufi ala ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka menjadi ujian terbesar bagi mereka. Orang ini masuk, orang ini mati syahid. Kemudian yang satunya lagi terlambat meninggal, masih 1 tahun baru kemudian beliau meninggal. Talha menceritakan bahwa sesungguhnya aku melihat dalam mimpi dua orang di antara dua orang ini. Yang pertama meninggal itu masuk surga, kemudian dia balik lagi, dia katakan, bukan aku orang yang pertama masuk surga. Ternyata temannya yang sama-sama masuk Islam tapi terlambat atau yang belakangan meninggal, kemudian dia masuk surga. Dia yang pertama masuk surga. Para sahabat heran dengan mimpi ini. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi bertanya, min aidalika ta'jabun, apa yang membuat kalian heran? Mereka menjawab, kami heran kenapa orang yang mati syahid duluan meninggal, kemudian dia bukan orang yang pertama masuk surga, justru orang yang belakangan meninggal dia masuk surga. Nabi mengatakan, bukankah orang ini masih hidup 1 tahun? Fasoma wasalla wasajada sana, dia berpuasa ketemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian sholat dan sujud. Maka Nabi mengatakan antara keduanya adalah ibarat perbedaan antara keduanya ibarat perbedaan sejauh langit dan bumi. Apa yang menyebabkan orang ini memiliki keutamaan dengan orang yang duluan meninggal? Karena salah satunya adalah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mensyukuri nikmat Allah ketika Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nabi pernah ditanya, manusia mana yang paling baik? Nabi menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang umurnya panjang kemudian amalannya baik. Kemudian ditanya, siapa manusia yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Orang yang buruk itu adalah orang yang panjang umurnya kemudian buruk amalannya. Ini pertanda bahwa kalau umur kita panjang itu bukan penentu kemuliaan kita, bukan penentu bahwa kita itu adalah manusia yang baik. Tapi kalau kita orang yang memiliki umur panjang, Allah masih beri kesempatan 1 tahun lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Karena kalau cuma umur panjang, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum huwa khairul lahum. Gitu ya. Janganlah orang-orang kafir mengira ketika kami berikan tenggang waktu mereka itu jauh lebih baik dalam kehidupan mereka.
Innama numli lahum liyazdadu itsman. Kami panjangkan umur mereka, tujuannya adalah agar supaya mereka itu semakin menambah dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Walahum adzabun muhin, dan mereka mendapatkan azab yang menghinakan. Jadi ternyata di dalam Al-Quran juga celaan kepada orang-orang yang diberikan tenggang waktu, belum dicabut nyawanya, tapi kemudian ternyata tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup adalah sesungguhnya supaya mereka semakin menambah dosa. Nah, di hadapan kita bulan suci Ramadan, yang bulan merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, hamba-hambanya yang sangat-sangat lemah ini, banyak melakukan dosa, umur sedikit, dosanya bertumpuk. Maka sementara satu sisi Allah menginginkan kita masuk surga, orang yang umurnya pendek kemudian banyak dosa masuk surga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan momentum-momentum seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merasakan betapa berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah sesuatu nikmat yang besar. Jangan sampai nikmat ini terlepas dari kita atau kita tidak pergunakan sebaik-baiknya. Kita akan introspeksi. Barangkali selama ini kita sering lalai dalam melaksanakan sholat, terutama sholat-sholat fardu. Ini dulu yang kalau ulama-ulama terdahulu mengisi bulan suci Ramadan mereka dengan ibadah-ibadah yang besar di samping ibadah-ibadah yang wajib, maka manusia selemah kita ini mari sama-sama mengevaluasi hal-hal yang wajib dulu. Kemudian kita kawal dengan sunnah rawatib. Atau sebelum sunnah rawatib, kita kawal dengan kita berusaha untuk sholat 5 waktu di masjid dan mendapati takbiratul ihram. Kemudian sebelumnya juga kita kawal dengan sunnah rawatib. Kemudian ada kesiapan kalau kita tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang mulia, maka kita ada kesiapan untuk melakukan kebaikan. Apapun kebaikan itu, kita memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Terlepas apa kita punya kemampuan untuk melakukannya, tapi minimal setiap kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan kita harus ikuti. Disebutkan bahwa Nabi SAW ajwadun nas, manusia baik, terbaik, manusia yang paling karam, yang paling ajwad itu yang paling baik, manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih baik lagi ketika dia berada di bulan suci Ramadan. Tadi saya lihat Kak Epin mengatur air dari Haji Lo, tapi sayang air itu ada di sana, ada di bangunan itu. Sementara jamaah ini perlu kita fasilitasi. Sangat elok kiranya kalau air itu bisa dibawa ke sini dan bisa diminum oleh jamaah. Iya. Supaya orang yang berinfak dengan air juga merasa bahwa ini air termanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ingatkan bahwa yang pertama nikmat ditanya oleh Allah ini termasuk air. Nah, biasanya kita minum air, orang sudah menyumbangkan air di sini, kemudian yang kita minum cuma sepertiganya, 2/3 lagi tidak ada yang mau minum. Padahal dia bisa diminum untuk diminum kucing saja, sisanya bisa kita minum, apalagi diminum manusia. Cuma kadang kita ini agak jijik. Iya. Makanya kami ingatkan supaya tidak banyak yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, perlu kalau air yang kita minum kita habiskan atau kita tandai itu, setelah itu kita pulang dan kita akan minum. Bayangkan kalau 100 dos yang disumbangkan kepada kita, cuma 1/3 yang kita minum, 2/3 rugi. Nanti akan ada satu ceramah khusus tentang nikmat air ini. Ya, alhamdulillah. Ya, ada Haji Lo di sini. Insyaallah. Ini air dari Haji Lo beberapa karton. Insyaallah kita akan
menyumbang dan berinfak dengan air itu luar biasa. Kisah yang sering kita sebutkan, bagaimana seorang pezina yang melihat anjing kehausan, kemudian dia turun ke sumur dan mengambil air, diletakkan di sepatunya, kemudian diberi minum kepada anjing, faghfarallahu lah. Kemudian Allah mengampuninya karena memberi minum seekor anjing. Bagaimana kalau yang diminum orang yang sholat yang diberi minum orang yang sholat tarawih? Masya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai perkenalan dan pukul-pukul. Iya, karena akan ada lagi ceramah-ceramah selanjutnya dari para asatidz. Dan mari kita beribadah di bulan suci Ramadan kali ini jangan terburu-buru lah. Jangan tergoda dengan kita baru 2 rakaat, yang lain sudah Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Iya, cukup menggoda juga itu. Tapi mari sama-sama kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Kak Evin, ya, sudah mengambil air, ya, akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang sholat. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kajo Pak Johan yang memang toliu tingohu, iya, bisa bunyi dengan baik. Ada masalah, beliau yang segera kita amanahkan untuk mengatur sound system ini. Terima kasih. Kita akan sholat dan saya akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.